Halo pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala. Hari ini saya mau menuju stasiun Duku Atas nih. Salah satu tempat yang nantinya akan jadi integrasi transportasi Jakarta ya. Dari mulai komuter line, terus nanti juga akan ada MRT di sana, stasiun kereta ke bandar Soekarno-Hatta, semuanya bakal ngumpul di Duku Atas. Nah, hari ini sekalian juga nih, saya udah nyampe nih di parkiran stasiun Duku Atas. Mau ngelihat sejauh mana progres dan kesiapan MRT Jakarta yang katanya sebentar lagi bisa dipakai sama masyarakat. Udah siap belum? Ya, makanya nonton Generasi Mecin hari ini. Saya ambil paket dulu. Halo Mas Adit. Wih, Mas Adit. Sorry nih nunggu nih. Gak apa-apa. Ya, Oke. Mas Adit, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Akhirnya Jakarta, Indonesia punya MRT. Akhirnya ya, setelah sekian lama ya Mas ya. Sebenarnya kalau kita tarik garis mundur, MRT ini rencananya dari tahun berapa sih, Mas Adit? Ya ini MRT kan ada anekdotnya Mas Patra. MRT singkatan dari masih rapat terus. Oh kenapa? Karena saking panjangnya proses untuk bisa mewujudkan MRT. Kelamaan di rapat ya? Ya, idenya sudah direncanakan, sudah diwacanakan sebetulnya sejak tahun akhir 80-an pun sudah direncanakan. Bergulir ke 90-an, mungkin kemudian terimbas dengan krisis moneter juga. Tapi akhirnya Mas, di tahun 2014 akhirnya kita melihat proses MRT itu sudah bergulir pada tahap sampai dengan groundbreaking dan pada tahap eksekusi konstruksi. Jadi ya boleh dibilang mungkin hampir 20 tahunan kita menunggu sampai proses 2014 itu. Dan kita juga menunggu 5 tahun sampai proses akhirnya MRT akan siap dioperasi. Ini ngomong-ngomong kita lagi di Duku Atas ya, yang nantinya di sini tuh bakal jadi kawasan yang ramai banget karena ini akan jadi tempat integrasi antar moda antara MRT di sini, komuter line, KA Bandara di sini Mas. Jakarta, stasiun bandara sini semua. Dan nantinya ada LRT Jabodebek maupun LRT Jakarta juga. Oh iya betul. Di Duku Atas ini juga. Oh iya, karena nanti dari Manggarai pun bisa ke airport ya. Ya, nanti dari Manggarai. Bahkan dari sini pun juga bisa langsung ke airport dari stasiun TNI City ini. Jadi ini nanti betul-betul menjadi suatu istilahnya transit oriented development, jadi kawasan pengembangan yang berbasis transportasi massal. Semuanya ngumpul di sini. Kayak di Jepang mungkin cross akan kayak seperti Shibuya nanti ramai sekali di sini. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Ini di belakang kita ada pintu masuk MRT Duku Atas ya. Tapi belum 100% jadi kayaknya ya Pak ya? Ya nanti direncanakan di akhir bulan Maret semuanya sudah bisa operasional. Sekarang masih tahap uji coba dan penyelesaian finishing untuk stasiunnya. Oke, kita coba ngerasain ya gimana sensasi jalan di tempat yang akan jadi tempat berkumpulnya transportasi umum nih nanti di sini nih. Oke, kita nyebrang ya? Oke. Ini jalan udah satu arah ya sekarang ya? Iya. Mas Adit, ini kan akan jadi tempat MRT semua di sini. Ya, integrasi antar moda lah. Apalagi yang perlu ditambahin secara infrastruktur berarti di Duku Atas lah kita ngomong nih. Ya, kalau pertama bahwa kalau akses itu intinya bahwa semua harus terpadu moda dari sisi integrasi secara fisik pertama. Ya. Fisik itu apa artinya? Berpindah dari satu moda ke moda yang lain itu mendapatkan kemudahan dan kenyamanan. Contohnya apa? Misalnya tersedia pedestrian atau koridor pejalan kaki yang nyaman. Ini cukup lah ya. Satu. Kalau perlu bawa di antar modanya juga harus dikanopi Mas untuk melindungi perpindahan yang misalnya dari panas maupun dari hujan. Pertama itu. Kedua. Ketiga, sebetulnya kalau kita bicara integrasi antar moda tidak cukup secara fisik Mas. Integrasinya juga harus berupa integrasi secara sistem pembayaran maupun sistem tiket. Nggak lucu kalau semua moda menggunakan sistem tiket masing-masing. Nanti dompet kita isinya penuh kartu-kartu berbagai macam moda. Prinsipnya seharusnya one for all, ada satu kartu yang bisa digunakan oleh berbagai jenis moda, atau semua moda bisa menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perbankan sehingga bisa dipakai di berbagai moda. Itu yang pertama. Yang kedua juga integrasi dari bagaimana sistem pembayaran masyarakat, artinya mendapatkan kemudahan dari berbagai moda transportasi yang ada. Kalau mereka berpindah moda bukan berarti pindah moda A ke B ke C, bayar di A, bayar di B, bayar di C, otomatis nanti biayanya juga akan tinggi. Seharusnya kalau perpindahan moda seperti itu akan ada satu sistem tarif yang terpadu moda juga sehingga bisa lebih terjangkau untuk masyarakat. Mereka nggak perlu harus berganti moda
membayar lagi seharga muda tersebut kan kira-kira. Iya. Itu salah satu solusi yang ditawarin sama Pak Anies bikin Jaklingko. Efektif nggak kira-kira itu dari sampai mikrolet ya, katanya bisa bayar? Sebetulnya secara konsep kan itu namanya Jaklingko itu adalah sistem transportasi dengan tarif terpadu moda dengan tarif tunggal. Itu sebenarnya suatu konsep yang sangat ideal, Mas. Cuman memang kendalanya, Mas Patra, operator transportasi publik itu di Jakarta kan macam-macam. Maksudnya tidak hanya dalam satu operator. Nah, makanya operator transportasi berbasis rel aja macam-macam. Ada KAI, ada KCI, ada Railing, ada LRT, ada MRT. Nanti kalau PRT juga ada Transjakarta, masih ada operator yang lain, Metro Mini dan Kopaja pun juga masih ada. Artinya yang bagian menjadi sulitnya sendiri adalah bagaimana memadukan itu di bawah satu manajemen operasional, bukan satu PT ya Mas, tapi satu manajemen operasional di mana nanti sistem pentarifan satu pintu lah ya. Sistem pentarifan, sistem operasional itu bisa dikendalikan di bawah satu badan yang sama, walaupun operatornya berbeda-beda. Itu sebetulnya kendalanya. Sebetulnya kendala kedua juga masih banyak operator yang sifatnya perorangan. Kalau misalnya kita lihat bis-bis kecil, mikrolet, angkot maupun bis sedang, Kopaja, Metro Mini, nah itu juga PR lagi bagaimana mengintegrasikan mereka kepada suatu badan usaha supaya mereka bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah dan operasionalnya bisa di bawah kendali pemerintah. Kira-kira masih panjang ya PR-nya ya. Ini kita belum ngomongin bagaimana cara memindahkan orang dengan habit transportasi pribadi ke umum nih. Ini belum ke sana. Tadi masih ngomongin integrasi pembayaran dan lain-lain. PR-nya apalagi sih yang paling jangka pendeknya yang harus segera dilakukan untuk sosialisasi? Kita ngomongin MRT dulu deh, MRT ini. Iya. MRT saya ambil contoh ya Mas. MRT itu tidak akan bisa menjadi solusi tunggal untuk mengatasi kemacetan. Tidak akan mungkin ada MRT kemudian kemacetan hilang. Itu tidak akan. Karena sekali lagi transportasi itu sifatnya harus terpadu moda, harus terintegrasi dan konektivitas. Ada dua hal esensi transportasi. Pertama, aksesibilitas, meningkatkan akses atau kemudian masyarakat untuk berpindah. Kedua adalah harus konektivitas, keterhubungan dengan transportasi publik yang lain juga harus bagus. Artinya kalau kita lihat MRT itu kita tunggu-tunggu karena suatu cermin, suatu modernisasi sarana transportasi perkereta apian yang selama ini memang belum hadir di Indonesia dalam wujud suatu kereta api yang eksklusif, yang tepat waktu, dengan tingkat kenyamanan yang tinggi. Nah, artinya itu juga harus diimbangi dengan apa, Mas Patra? Harus diimbangi juga bagaimana masyarakat nanti bisa berpindah mudah dengan baik. Misalnya di stasiun-stasiun MRT mereka sudah bisa pindah ke Transjakarta, ke KRL, ke angkutan Jaklingko sekalipun, ataupun ke bandara dengan KA Bandara, dengan KRL itu akan bisa menjadi lebih mudah. Kedua, akses untuk ke MRT, misalnya pedestrian, jembatan penyeberangan atau terowongannya pun juga harus dalam kondisi yang aman, steril, dan memang nyaman juga. Ketiga, harus disediakan parkir perpindahan moda, misalnya di Lebak Bulus misalnya sudah harus disediakan parkir supaya masyarakat bisa menaruh kendaraannya di sana kemudian berpergian menggunakan MRT. Mungkin nanti kalau MRT sudah sampai di Kampung Bandan, sudah sampai di Cikarang atau Kalideres pun juga harus ada parkir perpindahan moda. Nah, itu juga yang penting juga adalah bagaimana MRT bisa membangun sinergi dengan pengusaha properti yang ada di jaringan MRT, mal-mal, kawasan perbelanjaan, perkantoran. Dengan nanti terbangun konektivitas, maka masyarakat akan mudah juga misalnya mau berbelanja, mau ngantor, mau aktivitas makan siang, mereka akan mudah dengan menggunakan MRT saja, mereka akan sudah bisa terkoneksi dengan baik. Kira-kira nanti tahap 2 tuh berarti dari Bundaran HI ke Kampung Bandan ya rencananya? Betul, rencananya ke arah utara, bisa sampai Kampung Bandan, bisa sampai Ancol, itu nanti tergantung karena memang belum disepakati titik akhirnya, Mas. Habis ini kita mau nanya-nanya sensasi menggunakan MRT di Indonesia. Mas Adit udah nyobain kan soalnya kan dari Bundaran HI naik sampai di Lebak Bulus deponya. Ya, kita bakal ngobrolin lagi tentang kesiapan infrastruktur MRT di Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.